Perkenalkan, nama saya Swita Razamukherji, NPM 2826023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran fisiologi tentang kelistrikan sel. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kelistrikan pada sel, yaitu saat neuromycin dilepaskan dari ujung akson suatu sel saraf ke dendritit pada sel saraf lain, maka impuls akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Impuls ini membaca ion Na+ yang awalnya terdapat di luar membran akson menjadi masuk ke dalam membran akson. Adapun perambatan potensial aksi, membran saraf otot mendapatkan rangsangan mencapai nilai ambang sampai ke timbul potensial aksi dan terus-terusnya merangsang daerah sekitarnya untuk mencapai nilai ambang. Seterusnya, perambatan potensial aksi atau gelombang depolarisasi. Selanjutnya, sel membran mengalami repolarisasi atau tingkat refraktor. Adapun mekanisme kelistrikan sel yang terjadi dalam saraf adalah terjadi polarisasi, depolarisasi, dan repolarisasi saat rangsangan melintas panjang saraf. Saat rangsangan melintas panjang akson, maka akan terjadi pergantian muatan di dalam akson sehingga memunculkan kelistrikan skala kecil. Perubahan muatan kecil tersebut dibantu oleh ion dan kalium yang melintas membransikasikan sehingga memunculkan perbedaan muatan saat rangsangan sedang melintasi saraf. Di sini saya akan menjelaskan apa itu polarisasi. Polarisasi adalah pada tahap ini ion Na+ lebih banyak di luar sehingga konsentrasi ion yang bermuatan positif lebih banyak di luar sel, sehingga polarisasi di luar sel lebih positif dibanding di dalam sel. Sehingga jika diukur pada potensialnya antara di dalam dan di luar sel, hasilnya bisa minus 90 MV. Yang kedua, saya akan menjelaskan depolarisasi. Pada proses ini diawali tercapai tantangan antara di dalam dan di luar sel mencapai batas ambang. Proses ini terjadi perubahan benda potensial yang sangat drastis hingga benda potensial menjadi positif 40 meter volt. Sehingga akhir pada proses ini benda ini potensial akan di dalam dan di luar sel menjadi 40 meter volt. Yang ketiga adalah repolarisasi. Setelah kondisi depolarisasi mencapai puncak, kemudian kondisi sel dengan sendirinya berbeda potensialnya ke arah semula, yaitu menjadi seperti kondisi polarisasi dan dengan beda potensial menjadi minus 90 meter volt. Kelistrikan yang terjadi dalam tubuh, yang pertama adalah kelistrikan otot jantung. Pada saraf dan otot bergaris, rangsangan yang dihasilkan oleh ion Na+ masuk ke dalam sel mencapai nilai ambang dan terjadilah depolarisasi. Pada otot jantung, rangsangan terus ke ion Na+ masuk ke dalam sel, mudah membesar dan terjadi repolarisasi komplit. Seterusnya Na+ masuk ke dalam sel, depolarisasi sebab mencapai nilai ambang tanpa perlu rangsangan dari luar. Mempengaruhi kelistrikan sel yaitu potensial membran istirahat, tingkat dari nilai ambang, selap atau kelangkangan dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang, mempengaruhi mekanisme kontrafisiologi terhadap frik jantung.